Geserin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rangkuman sistem digital saya dari karya Sri Mulyati. Yang ke satu itu ada bab satu itu tentang sistem digital. Terus di bab satu itu tuh ada pengertian sistem digital, ada yang pertama itu capaian pembelajaran, yang kedua adalah tujuan instruksional umum, yang ketiga tujuan instruksional khusus, yang keempat pendahuluan, yang kelima ada materi utama, yang keenam itu ada bentuk gelombang sinyal analog, dan yang ketujuh itu ada bentuk gelombang sinyal digital. Terus selanjutnya itu di bab satu tuh masih ada rangkaian analog dan rangkaian digital. Dan selanjutnya itu ada representasi besaran digital. Saya akan menjelaskan satu-satu tentang apa itu sistem digital. Yang pertama itu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu, eee, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian sistem digital dan menyebutkan contoh-contoh yang termasuk ke dalam sistem digital, termasuk untuk bidang teknik komputer. Yang kedua itu ada tujuan instruksional umum, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian sistem digital dengan tepat. Yang ketiga itu ada tujuan instruksional khusus, yaitu mahasiswa dapat menyebutkan contoh-contoh sistem digital pada bidang bidang teknik komputer dan mengetahui prinsip kerja analog dan digital. Yang keempat itu ada pendahuluan. Sistem digital merupakan pemahaman yang paling sederhana dan mendasar dalam pembelajaran di bidang teknik informatika. Dalam sistem digital akan membahas tentang sistem bilangan dan konversi bilangan, gerbang logika dan rangkaian logika, aljabar, dan peta Carnegie. Itu apa? Inilah hal-hal yang paling utama dalam sistem digital. Selanjutnya yang kelima itu materi utama. Perkembangan teknologi berjalan begitu cepat, terbukti dengan terciptanya komponen-komponen yang berbasis nanoteknologi. Pada zaman dahulu, komponen-komponen utama peralatan listrik tersebut dari lampu tabung kemudian berkembang menjadi komponen transisioner, selanjutnya berkembang lagi menjadi komponen transitor logik. Kemudian berkembang menjadi komponen-komponen digital berupa gerbang-gerbang logika dan nanoteknologi. Selanjutnya ada ini bentuk gelombang sinyal analog. Bentuk gelombang signal digital merupakan step by step atau discrete dan sering kita mengenalnya dengan sebutan gelombang kotak. Yang ketujuh, bentuk gelombang sinyal digital. Gelombang tersebut dapat dilihat pada zaman sekarang, hampir semua benda atau alat ukur terbentuk dan menggunakan prinsip-prinsip sistem digital. Sebagai contoh, pada awal teknologi analog, penggunaan alat ukur amperemeter menggunakan kumpanan medan magnet, dan hasilnya berupa gerakan jarum yang menunjuk ke nilai tertentu. Sedangkan pada zaman digital, alat ukur amperemeter sudah berubah dan ada yang tidak menggunakan medan magnet dan jarum, namun menggunakan teknologi gerbang-gerbang logika dan hasilnya langsung berupa angka. Angka digital berikut adalah contoh sederhana alat ukur ampera. Terus yang selanjutnya itu ada rangkaian analog dan rangkaian digital.
Di rangkaian analog itu ada capaian pembelajaran, tujuan instruksi umum, tujuan instruksi khusus, materi. Sama halnya kayak yang sebelumnya. Yang selanjutnya itu C, referensi besaran digital. Sama umumnya seperti yang di atas, yaitu ada capai pembelajaran, tujuan instruksi umum, tujuan instruksi khusus, materi utama, dan terakhir itu penutup. Selanjutnya ada bab 2 itu gerbang logika. Di gerbang logika itu ini pengertian gerbang logika dan jenis-jenisnya. Ini jenis-jenis, oh, saya akan menjelaskan dulu awal ini apa itu gerbang gerbang logika dan jenis-jenisnya. Gerbang logika itu bisa diartikan dalam bahasa Inggris sebut dengan logic gate atau dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa masukan menjadi sebuah sinyal keluaran logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol, yaitu 0 dan 1 dengan menggunakan teori aljabar Boolean. Selanjutnya itu ada jenis-jenis gerbang logika, yaitu ada gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOR, gerbang NOT, gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR, gerbang XNOR. Selanjutnya selanjutnya akan menjelaskan apa itu gerbang N. Rangkaian dasar gerbangnya dapat dilihat pada gambar seperti di bawah ini. Rangkaian tersebut sumber harus dua arah saklar A atau B. Dua buah saklar A dan B disusun seperti di prinsip kerja dari rangkaian EVOL atas adalah jika kedua saklar dapat dalam keadaan terhubung, maka LED akan menyala. Kenapa menyala? LED menyala karena mendapatkan arus listrik searah dan dari sumber tegangan. Selanjutnya ada simbol gerbang N. Secara umum, gerbang N dapat dilihat ada dua buah masukan, yaitu A dan B, dan sebuah keluaran, yaitu Y. Yang ketiga itu ada tabel, ada gerbang NOT. Gerbang NOT itu dapat eh, dapat dilihat dari tegangan arus searah sebuah saklar A dan LED Y. Prinsip kerja dari rangkaian evolusi gerbang NOR itu adalah jika saklar dalam keadaan terbuka, maka LED akan menyala. Kenapa menyala? Karena LED mendapat arus listrik searah dan sumber tegangan. LED bekerja dengan sempurna, yaitu sumber arus yang keluar dari sumber tegangan menuju bagian atas LED dan bagian bawah LED terhubung dengan bagian negatif sumber tegangan. Pada rangkaian di atas, jika saklar terhubung, maka LED tidak akan mendapatkan arus listrik searah sehingga LED menjadi mati.
Selanjutnya itu ada gerbang NOR, rangkaian dasar gerbang. Oh, yang ketiga, yang keempat itu gerbang NERD. Gerbang NERD itu ya lanjut. Sekarang yang kelima, gerbang NOR. Gerbang NOR itu terdiri dari sumber tegangan arus arah dua buah saklar A, B, dan led Y. Dua buah saklar A dan B disusun paralel. Yang keenam itu gerbang XOR. Gerbang XOR itu rangkaian terdiri dari sumber tegangan arus searah, dua buah saklar A dan B, dan led Y. Dua buah saklar A dan B disusun silang seperti kedua saklar tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan dan led secara paralel. Yang terakhir itu gerbang NOR, X NOR. Rangkaian terdiri dari sumber tegangan arus searah dua buah saklar A dan B dan dua buah saklar A dan disusun yang silang seperti kedua saklar tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan dan led secara seri. Selanjutnya itu ada bab 3, yaitu sistem bilangan digital dan konversi bilangan. Sistem bilangan merupakan dasar semua bilangan dan merupakan dasar sebagai pembuat bahasa pemrograman tingkat-tingkat rendah yang bisa kita kenal dengan bahasa mesin atau bahasa assembler. Kita mengenal 4 jenis bilangan utama, yaitu bilangan biner, bilangan desimal, bilangan oktal, dan bilangan hekadesimal. Selanjutnya ini udah. Yang pertama itu ada bilangan biner. Sistem bilangan biner terdiri dari dua, yaitu angka 0 dan angka 1. Dan yang kedua itu ada oktal. Sistem bilangan oktal terdiri dari 8 angka, yaitu angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan yang ketiga itu ada desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang bisa kita gunakan sehari-hari. Bilangan desimal memiliki angka sebagai berikut. Adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan yang keempat itu heksadesimal. Bilangan heksadesimal adalah bilangan yang terdiri dari 16 simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Konversi bilangan. Konversi bilangan digunakan untuk mengubah suatu bilangan dari suatu sistem bilangan menjadi bilangan dalam sistem bilangan yang lain. Ini adalah contoh-contoh bilangan biner ke desimal. Ya, ini biner ke oktal, terus biner ke hekadesimal, oktal ke biner, oktal ke desimal, oktal ke hekadesimal. Selanjutnya desimal ke biner, desimal ke oktal, desimal ke hekadesimal, hekadesimal ke biner, hekadesimal ke desimal, hekadesimal ke oktal. Ini adalah contoh-contohnya. Selanjutnya itu ada di bab 4
selanjutnya adalah bab 4. Di bab 4 itu ada multiplexer. Multiplex leker leker. Pengertian multiplexer itu adalah suatu rangkaian digital yang terdiri dari beberapa masukan digital dan proses oleh komponen processing untuk menghasilkan suatu keluaran. Rangkaian multiplexer merupakan rangkaian yang terdiri dari beberapa komponen digital. Pada bagian masukan, rangkaian multiplexer bisa terdiri dari beberapa gerbang NOR, beberapa gerbang AND, dan sebuah gerbang OR. Multiplexer merupakan sebuah rangkaian terinteraksi atau sebuah modul atau secara umum dikenal sebagai istilah IC multiplexer. Selanjutnya adalah fungsi multiplexer. Multiplexer merupakan penghubung atau interface dari beberapa masukan menjadi satu keluaran. Masukan multiplexer yang paling cocok adalah signal digital karena komponen utamanya merupakan gerbang-gerbang digital. Apakah masukan digital analog dapat diproses melalui multiplexer? Multiplexer, signal analog yang kamu proses oleh multiplexer harus dilakukan perubahan terlebih dahulu dengan menggunakan analog to digital converter. Selanjutnya itu ada tabel kebenaran multiplexer. Sebuah multiplexer dengan istilah 4x1 multiplexer artinya terdapat 4 signal dan signal data masukan dan terdapat satu signal data keluaran. Dengan masukan 4 buah yaitu 10, 11, 12, 13, dan 1 keluar yaitu Y. Selanjutnya ada aljabar Boolean multiplexer. Ini adalah contohnya. Selanjutnya ada penggunaan multiplexer itu ini adalah contoh gambarnya. Kurang jelas.